Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Kau pelihara kami, keluarga kami, dan kami berbangun tubuh yang sehat. Sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Ada mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami naikkan pujian penyembahan, kami menaikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman. Roh Kudus, berapi hamba-Mu, Roh Kudus berapi kami yang mendengarkan. Nama. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan. Amin. Shalom. Pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Matius pasal 2 ayat pertama sampai ayat 23. Matius pasal 2 ayat pertama sampai 23. Orang-orang Majus dari timur, sesudah Yesus ditahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Pada zaman Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkabarnya di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada yang tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukan yang terkecil di antara mereka yang merentah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sudah mereka menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata itu, berangkatlah mereka dan lihatlah. Bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berdiri di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, dia ambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah jadi firman Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anak. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dan dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dengar suara di Rama, nangis dan ratap yang amat sedih. Rahel mengandung anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Kembali dari Mesir setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan ke Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka orang yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambil anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut karena
ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke Galilea. Di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Perhatikan firman Tuhan, bagaimana orang Majus ini, ia datang bertemu dengan Tuhan, dan selalu yang menjadi ukuran tanda itulah dikatakan bintang. Bintang yang mana? Bintang yang datang di timur. Yang dikatakan yang pertama pada ayat yang kedua, kami telah bintangnya di timur. Dan yang kedua dikatakan pada ayat yang ketujuh, bila mana bintang itu nampak. Yang ketiga pada ayat yang ke-9, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berdiri di atas tempat di mana anak itu berada. Yang keempat pada ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacita. Bintang bagi petunjuk yang ada sebelah timur, ya, petunjuk yang ditunjukkan di mana tempat kelahiran Yesus, di mana bayi Yesus yang lahir itu, dan saat orang Majus itu membawa emas, mur, dan kemenyan. Ini yang merupakan tanda-tanda persembahan yang datang kepada Tuhan. Dia membawa emas, penyan, dan mur. Dan kita tahu bahwa kalau kita datang ke Tuhan, jangan dengan tangan hampa. Ya. Dengan tangan hampa, orang Majus datang kepada Tuhan, dia juga membawa emas, mur, dan kemenyan. Jadi sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan, bukan ya kita minta, tapi kita memberi kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah memberikan hidupnya buat kita untuk selamatkan hidup kita, keselamatan dari hidup kita. Dan Tuhan juga sudah memberkati segala Tuhan. Dan kalau kita datang kepada Tuhan, jangan lupa kita juga membawa korban kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biar tubuh, mazmur, dan kemenyan, bicara 3 hal, tubuh, jiwa, roh. Kita datang kepada Tuhan, dan kita juga mau selain tubuh, jiwa, roh kita, dan apa yang kita dapat kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Benar Bapa di surga, bintang hanya petunjuk yang Kau berikan hidup kami untuk datang pada pribadi yang tidak berdosa, pribadi yang kudus, yang tidak cacat dan celah. Orang Majus datang membawa emas, mur, dan kemenyan, bagi batu barang yang berharga, dan bayangan juga membayangkan tubuh, jiwa, roh kami. Dan pagi hari ini, sebelum kami utamakan bekerja mengerti selain, kami datang kepada Tuhan, membawa hidup kami di mesbah Tuhan, menyerahkan hidup kami semua kepada Engkau, dan kami belajar sebagai orang mati. Tubuh, jiwa, roh kami datang kepada Engkau, kami serahkan hidup kami, dan kami percaya sebentar kami cari nafkah, Engkau juga tahu kebutuhan kami, dan kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan. Engkau juga memberkati, pelihara keluarganya, berikan hikmat buat mereka yang bekerja di depan Tuhan. Dan kami sebagai warga negara Indonesia mau divaksin, bahkan juga memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Biar yang meninggal semakin berkurang, tetapi yang sakit semakin berkurang, yang sembuh semakin banyak Tuhan. Kami mohon hanya belas kasihan Tuhan terjadi hidup buat bangsa kami Indonesia. Saudara kekasih, pulanglah, terimalah berkat nikmat Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus atas saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.